Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semuanya. Oke, kembali lagi bertemu dengan channel kesayangan kita semuanya. Bersama saya Aldi Kapangestu di channel Galeri Kapangeston. Sebelum kita mulai, saya sudah memakai belangkon Jogja. Seperti yang teman-teman bilang, kalau belum pakai belangkon kurang Jawa nih mas. Oke, sekarang saya sudah pakai belangkon karena adanya belangkon Jogja, ya udah saya pakai. Di sini saya akan mengawali konten ini dari hal yang paling dasar, paling intim, paling dasar, paling fundamental, paling menjadi pondasi untuk kita mengetahui tosan aji, terutama keris di sini yang kita bahas ya. Kita akan awali dari definisi keris. Nah, definisi keris itu apa? Menurut sumber yang saya baca dan saya mempelajari, ini saya membawa contekan. Karena apa? Karena ini untuk menghindari bahasa saya atau pembicaraan saya yang terlalu ngelantur kemana-mana. Dan tentunya ini dari sumber yang terpercaya. Tentunya juga saya olah dan saya sesuaikan bahasanya agar bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Oke, kita awali dari definisi keris. Definisi keris menurut beberapa orang menyebutnya sebagai senjata, dan sebagian lagi menyebutnya sebagai benda berharga yang memiliki daya magis tinggi. Nah, dari pengertian ini sudah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama, memiliki arti sebagai senjata atau benda yang digunakan secara fungsional. Yang satu, sebagai benda yang memiliki daya mistis atau daya magis ya kita menyebutnya, yang tinggi. Yang satu fungsional, yang satu simbolis. Nah, kedua pengertian ini tadi bisa teman-teman olah, bisa teman-teman pikirkan, bisa teman-teman kaji menurut kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, di sini saya tidak akan membahas terlalu luas, tapi di sini saya akan lebih fokus pada keris adalah sebagai senjata tikam yang berbentuk asimetris, bermata dua dan berasal dari budaya Jawa. Dari tempat asalnya, dari Jawa itu tadi, kemudian berkembang menuju ke Bali, Lombok, Kalimantan, bahkan hingga Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Maka tidak heran bahwa keris tidak hanya dipakai oleh orang Jawa, tetapi orang Kalimantan juga punya keris, orang Sumatera juga punya keris, bahkan orang Malaysia pun juga mempunyai keris. Tetapi, ya itu tadi, kembali ke dasarnya bahwa keris pada awalnya tercipta di Jawa. Seperti itu. Nah, dari hanya sekedar senjata tikam, kemudian keris itu berkembang menjadi sebuah simbol. Simbol itu apa? Simbol itu adalah tanda. Tanda yang menjadikan keris itu sebagai gini. Jadi misalnya saya memandang orang memiliki mobil gitu ya. Dia orang kaya. Kemudian saya melihat orang memakai pangkat dalam seragamnya. Pangkatnya ini memiliki kelas sosial seperti ini dan lain sebagainya. Bisa dikatakan seperti itu untuk memudahkan kita berpikir. Nah, pada awalnya kan senjata tikam. Kalau keris senjata tikam atau tosan aji itu sebagai senjata tikam, maka bisa kita bayangkan bentuk senjata tikam itu harus yang pertama adalah mematikan, kedua kuat, dan ketiga sesuai atau kalau dipakai itu nyaman digunakan dan dapat menghancurkan musuh. Kita memilih langsung saja ke contohnya ya. Ini adalah Katgo
juga temuan dari daerah Bluro. Kemudian saya bertanya di daerah itu ternyata masih masuk pada saat itu di daerah Medang Kamulan. Itu sudah jauh sekali sejak dulu kala. Nah, kita lihat ini masih kotor ya. Bentuknya seperti ini. Sangat sederhana sekali. Seperti pisau ya. Seperti pisau atau bisa dikatakan seperti pedang. Secara fungsional ini memang sangat mematikan. Besar, tebal, dan juga tajam di kedua sisi. Atasnya runcing, dan ini sangat fungsional untuk melumpuhkan atau mematikan musuh. Ini sangat tebal dan juga secara fungsional sangat efektif. Tetapi kita melihat dari fungsi atau kita melihat dari bentuknya belum memenuhi estetika keindahan. Ya, masih sangat sederhana bentuknya. Bisa dilihat ya. Nah, dari itu keris berkembang. Keris berkembang, saya hanya memiliki beberapa contoh. Nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman. Dari yang hanya seperti itu, kemudian berlanjut pada keris-keris yang sudah berbentuk. Nah, keris ini secara estetika sudah memiliki memenuhi aspek keindahan. Dengan condong leleh yang baik, condong leleh itu dingkluk atau merunduknya sebuah senjata. Kemudian juga bagian-bagiannya lebih detail seperti ini, tetapi masih tebal dan juga masih memenuhi aspek fungsional. Ini kalau untuk menusuk, untuk mematikan musuh masih efektif lah, seperti ini. Nah, kemudian saya berlanjut pada fungsi selanjutnya. Kalau dulu bisa dari awal kita runtut lagi dari fungsional, kemudian aspek kelas sosial, kemudian pada saat ini, di era modern ini, di abad 21 ini, pada akhirnya keris menjadi barang yang diburu untuk dikoleksi. Nah, sekarang sudah banyak sekali orang yang mengoleksi keris. Ada yang memilih mengoleksi motor, ada yang memilih mengoleksi jam, ada yang memilih mengoleksi apapun itu, dan juga ternyata keris menjadi pilihan koleksi. Dan koleksi keris ini tidak hanya diminati oleh beberapa kalangan, tetapi sudah meluas, mulai dari pejabat, orang kaya, bahkan orang-orang kampung pun juga memiliki ketertarikan untuk mengoleksi keris. Dalam aspek mengoleksi, keris sudah memiliki aspek keindahan, kelangkaan, dan lain sebagainya. Nah, mengenai kelangkaan, sepuh, STW, Kamardikan, dan lain sebagainya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Keris termasuk jenis senjata tikam seperti yang saya katakan tadi. Tetapi, ini sebagai catatan, bukan semua senjata tikam dapat disebut keris. Nah, pisau pun senjata tikam, pedang pun senjata tikam, tapi tidak bisa disebut keris. Untuk itu, saya akan menjelaskan dasar atau aspek dasar yang harus dipenuhi agar benda itu layak atau sesuai atau ya layak lah untuk disebut keris. Sebuah benda bisa disebut keris apabila yang pertama, keris harus terdiri dari dua bagian utama, yakni bagian bilah atau wilah kalau orang Jawa mengatakan, termasuk pesinya. Pesi itu di dalamnya, saya akan buka.
dari bilah dan besi, dan juga adanya gonjo. Gonjo itu ini bagian yang terpisah. Ini kan terpisah. Nah, seperti itu. Nah, pada mitologi Hindu atau kepercayaan Hindu, hal ini memiliki filosofi. Bilah dan besi dianggap sebagai lingga dan gonjo sebagai yoni. Kalau yang belum mengetahui, lingga itu mewujudkan lambang laki-laki dan yoni mewujudkan lambang kesuburan atau perempuan. Sehingga lingga masuk ke dalam yoni. Dengan terciptanya itu maka akan terjadi sebuah keseimbangan dan juga terjadi sebuah kekuatan dari Sang Pencipta. Selanjutnya, poin kedua. Bilah keris harus membuat sudut tertentu atau yang sering kita sebut condong leleh. Condong leleh itu adalah, jadi keris itu tidak lurus tetapi memiliki garis membujur, atau kalau orang Jawa mengatakan dingkluk, selalu dingkluk. Keris itu selalu dingkluk. Nah, ini kan bisa dilihat. Keris selalu dingkluk. Bisa diamati ya teman-teman. Tetapi ada juga dari berbagai daerah, terutama daerah-daerah Melayu, kerisnya itu condong lelehnya tidak terlalu ekstrim, tetapi tetap memiliki condong leleh. Pasti. Sebelum saya masuk ke poin 3, saya tadi agak lupa di bagian pertama, yaitu mengenai perwujudan lingga yoni, pesi dengan gonjo. Ada yang gonjo iras. Lalu bagaimana dengan gonjo iras? Gonjo iras itu sudah melambangkan, tetapi disederhanakan. Dan mungkin empu terdahulu memiliki makna tertentu atau maksud tertentu mengenai itu. Nah, mengenai gonjo iras, kita akan kaji sedikit-sedikit pada pertemuan berikutnya. Yang penting adalah dasar-dasarnya dulu pada saat ini yang kita jelaskan, dan sharing kepada teman-teman. Jika hal dasar sudah diketahui, maka insya Allah dalam mempelajari keris akan semakin mudah dan terarah. Kemudian mengenai ukuran panjang, ada beberapa aspek. Keris itu ada yang menyebutkan dalam berbagai sumber, keris umumnya memiliki panjang sekitar 33 cm sampai 38 cm, itu disebut keris. Atau ada juga yang menyebutkan 30 cm sampai 37 cm, boleh, itu disebut keris. Tetapi jika di bawah 30 cm, sekitar 25, 28, kita menyebutnya patrem, atau minimal ya 20 kita menyebutnya patrem. Lalu di bawah itu, sebentar, ini tidak ada yang patrem. Saya lupa membawa yang patrem. Lalu ke bawahnya lagi, sekitar 15 cm ke bawah, kita tidak bisa menyebutnya keris. Kita menyebutnya sebagai jimat atau jimatan. Tetapi jimatan itu juga masuk dalam kriteria tosan aji apabila menggunakan teknik tempal lipat seperti itu. Nah, untuk yang lebih dari 38 cm atau 40 cm, maka disebut corok. Ini bawah, ini 37 cm. Corok. Tapi ini belum masuk corok.
corok harus 38 plus, 38 cm plus, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, mohon maaf tadi agak terpotong karena memorinya penuh. Maklum, saya hanya memakai HP. Nah, yang terakhir, poin terakhir yang harus dipenuhi benda bisa dikatakan sebagai keris adalah keris harus dibuat setidaknya terdiri dari 3 macam logam, yakni yang pertama besi, yang kedua baja, dan yang ketiga adalah bahan pamor. Bahan pamor ini bervariasi, ada nikel, ada meteorit. Meteorit ini pun memiliki berbagai jenis. Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian keris juga harus ditempa dengan teknik tempa lipat. Maka kalau ada benda yang seperti keris tetapi menggunakan teknik cor, itu tidak bisa dikatakan keris atau tosan aji karena tidak memenuhi aspek ini tadi. Seperti itu ya. Mungkin hal-hal dasar itu tadi bisa menambah pengetahuan saudara-saudara semuanya, karena saya sadar bahwa masyarakat Indonesia daya baca masih rendah. Maka dari itu saya memanfaatkan video ini agar bisa didengarkan suara saya untuk menambah ilmu kita semuanya. Mungkin hanya itu. Teman-teman boleh request mau bikin konten tentang apa, tentunya tentang keris ya. Tentang apa, maka saya akan riset, akan meneliti, kemudian akan saya suguhkan pada teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara atau bicara saya ngelantur kemana-mana, atau terkadang juga bicara saya kurang sopan, terutama juga masih belegak-beleguk, masih terbata-bata karena ini adalah belajar gitu. Yang penting tetap ada ilmu. Saya harap masih bisa diterima dan menambah khasanah kebudayaan kita, terutama di bagian keris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semuanya.